Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat. Jadi hari ini teman kita atau saudara kita akan mensosialisasikan budaya positif yang ada di sekolah kita atau yang akan dicapai di dalam perjalanan, merefleksikan diri, dan mudah-mudahan ada nanti bentuk umpan balik dari waktu dan tempat. Kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah ada pelatihan dan salah satu tugasnya adalah mensosialisasikan praktik baik, dan beliau memilih salah satunya adalah budaya positif yang nanti mungkin bisa akan diimplementasikan di sekolah kita ini. Mudah-mudahan beliau nanti setelah selesai pelatihannya, ilmu-ilmu yang didapatkan untuk kemajuan sekolah dan juga untuk menggali potensi siswa kita ini melalui kegiatan baik ini akan dipraktikkan di sekolah kita. Positif. Apa contohnya guru? Budaya positif. Ya, tempat libur bagian anak kita juga masukkan baju itu budaya. Oh iya, datang pagi budaya harus dibudayakan. Ya, Saya kira juga nanti sejalan dengan program sekolah kita yang sudah kita rancang, itu ada namanya, sudah kita susun format. Mudah-mudahan ini bisa nanti PBB sesuai dengan visi misi kita. PBB itu program nanti di sekolah kita. Ya harus kita budayakan karena bersih ini sesungguhnya ilmunya sudah kita tahu. Bahkan setengah dari iman, ancamannya juga ada, tetapi karena kita tidak membudayakan kita lupa. Boleh saya kutip dulu sesuatu itu, mungkin hadis atau ayat Al-Quran itu yang kurang lebih artinya, kalau mau dicintai oleh Rasul, dicintai oleh Allah, maka lakukanlah bersih-bersih. Nanti disempurnakan, kurang lebih seperti itu. Dan kalaupun kita membiarkan itu sampah berserakan, itu sama dengan bersahabat dengan setan. Bahkan kita nanti setiap kita jalan secara tidak sengaja, setan itu katanya, hai bro, hai kawan. Dan ini kita tidak sadari. Pada sebab itu melalui praktik baik ini, budaya positif, bukan hanya tentang bersih, tapi yang lain-lain seperti mau rajin datang pagi, terus tidak mubazir, itu semua sudah ada di program visi misi kita yang masih belum tuntas juga kita bahas kemarin itu yang dulu awal. Dan mudah-mudahan dengan melalui kesempatan ini banyak Bapak Ibu guru kita juga yang tertarik mau menjadi CGP, calon guru penggerak, karena ini sangat positif, sangat baik, meningkatkan kompetensi kita sebagai guru pendidik di tempat kerja kita masing-masing di sekolah, khususnya di SMPN 1 Mondowani. Berikutnya terima kasih kepada Bapak Yedi Kurniawan sebagai CGP yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan atau pelatihan di ini. Mudah-mudahan kedepannya akan membawa juga hal positif di sekolah kita, dan juga impact dari ini juga kepada rekan-rekan yang lain. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
atas pengantar yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan untuk mengetahui seperti apa lebih jelasnya sosialisasi tentang budaya positif ini, langsung kami berikan waktu kepada Bapak Edi Kurniawan untuk mengerucutkan bagaimana bentuk budaya positif yang akan diimplementasikan atau yang akan dicanangkan di sekolah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Montong Gading, yang saya hormati Bapak Waka urusan-urusan, dan Bapak Ibu guru tiang yang hormati juga. Tiang ucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga kepada sudi kiranya berkenan hadir di tempat Niki dalam rangka sosialisasi budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas aksi nyata modul 1.4 bagi CGP, kemudian diupload ke YouTube, kemudian nanti juga akan diupload di Merdeka Mengajar. Nah, sehingga kita sama-sama belajar, terutama yang begitu harus banyak belajar dari Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan apa dulu Bapak Ibu? Mohon maaf, budaya itu kalau menurut kita seperti apa dia budaya? Kebiasaan. Ya, pas. Kebiasaan ya. Jadi budaya itu adalah kebiasaan. Nah, ada di situ ada positifnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang positif. Jadi apa itu budaya positif? Ya, jadi budaya positif adalah pembiasaan atau yang berupa kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan karakter-karakter baik atau karakter-karakter positif terhadap peserta didik kita. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan sedikit sama Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru yang sudah memberikan contoh salah satu daripada budaya positif. Ya, termasuk tadi datang pagi itu merupakan budaya positif. Nah, pada kesempatan ini sebelum kita mulai, saya teringat dengan salah satu cerita Bapak Kepala Sekolah kita kemarin. Beliau bercerita bahwa ini sebagai ilustrasi kita, okay? Ketika Piala Dunia, artinya Piala Dunia di situ begitu banyak dari berbagai negara yang menonton. Ketika dia usai, ketika acaranya selesai, semua dari negara-negara pulang kecuali orang Jepang. Mereka diam di situ bersama sampah yang begitu banyak. Tapi orang Jepang diam. Mengapa mereka diam? Karena mereka risih. Mereka tidak merasa nyaman dengan adanya sampah tersebut. Sehingga mereka diam kemudian membersihkan. Padahal mereka tahu ada petugas yang akan membersihkan. Kenapa mereka diam? Mungkin Bapak Ibu bisa kira-kira apa jawabannya? Mengapa mereka diam untuk membersihkan sampah tersebut? Itu merupakan budaya atau pembiasaannya. Karena memang di negara mereka itu sudah terbiasa hidup bersih dan disiplin seperti yang dia sampaikan sama Bapak Kepala Sekolah tadi. Nah, jadi dari ilustrasi di atas, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian 4, kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol guru. Kemudian segitiga restitusi. Nah, ini merupakan strategi-strategi untuk menciptakan budaya positif. Ya, kita mulai dari yang pertama. Sekarang mohon maaf, mungkin kita sedikit mungkin Bapak Ibu guru bisa membaca di depan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka.
Nah, di sini. Oh, ya. Klik yang Oke. terklik misalnya. Sudah bisa? Oke. Anggap Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kita kepalkan tangan, gitu. Coba Anda bayangkan, coba Bapak Ibu guru bayangkan bahwa Bapak Ibu guru menyimpan sesuatu. Ya, sekarang anggap ya semuanya, coba kita praktikkan. Ya, kita praktikkan semua biar langsung. Ini salah satu aja. Misalnya di di dalam kepala ini terdapat sesuatu yang sangat berharga yang tidak boleh ada orang yang tahu. Ada sesuatu, taruhlah mungkin surat cinta dari Starla atau surat cinta ya. Tentu kita tidak mau orang akan tahu. Nah, di sini tugas kita adalah di ada rekan kita yang sebelah di sini B, tugasnya apabila sesuatu yang saya buka ini akan bernilai dan bermanfaat untuk orang. Tetapi kalau sekiranya sesuatu yang sangat rahasia, sangat pribadi, yang tidak boleh sembarangan orang tahu, mungkin akan saya simpan walaupun apapun bujukan, rayuan dan lain sebagainya. Karena hal itu yang sifatnya pribadi. Jadi kembali tergantung pada pribadi orang. Namun sekali lagi, kalau itu merupakan hal yang membawa kemaslahatan untuk orang banyak, maka tanpa memperdulikan rayuan maupun iming-iming yang menggoda kita akan buka. Dan ini adalah perintah daripada agama kita. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah sudah terwakili semuanya jawabannya. Karena Niki jawabannya tidak ada yang betul, tidak ada yang salah. Ini kan tergantung seperti bahasa Mami, tergantung pribadi kita. Karena Niki waktu Bu Guru. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, dalam kegiatan ini sebenarnya siapa yang mengontrol kita, yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka kepalan tangan kita? Ya, di sini sekarang. Silakan Ibu Guru. Kepada niat di sini, niat pribadi atau personal tersebut, apakah dia ingin membuka atau tidak? Itu saja. Terima kasih. Ya, membuka atau menutup kepalan tangan kita itu siapa yang mengendalikan kita? Ya, itu tadi personal, pribadi Ya. orang tersebut. Bagus. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada yang lain satu lagi? Oh, iya. Aturannya ini harus dibuka kepada siapa masalah itu. Nah, kalau saya di sini harus ada aturan terkait dengan kita bernegara misalnya kan. Ini kepada siapa harus kita buka gitu kan. Memang ini rahasia. Tapi kalau secara aturan harus dibuka di depan hukum, ada pengadilan nanti. Jadinya tergantung situasi atau aturan yang berlaku itu yang mengharuskan kita untuk membuka sesuatu itu. Oke, terima kasih Pak Haji. Ya, alhamdulillah jawaban Bapak Ibu guru beragam, itu artinya memang kita berbeda-beda, gitu. Tetapi berbeda itu indah ketika kita bisa saling memahami. Alhamdulillah ya. Nah, jadi di sini maksudnya sesungguhnya siapa yang memegang kendali atas diri kita? Ya kita sendiri. Artinya begini. Ketika kita sudah memiliki keyakinan dalam diri kita, maka kita akan mempertahankan keyakinan seperti Mami tadi. Berarti kita akan menutup atau membukanya berdasarkan kebutuhan kita pada waktu itu. Nah, kebetulan pada saat ini juga kita akan belajar tentang teori 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita lanjut saja, okay? Disiplin positif. Nah, ini merupakan salah satu strategi untuk menciptakan atau membiasakan budaya positif. Apa itu disiplin positif? Seperti yang dijelaskan tadi, seperti ilusi.
ilustrasi yang sudah yang bacakan tadi di awal, bahwa disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Artinya seperti dari ilustrasi yang tadi, bahwa dia karena sudah terbiasa dengan hidup bersih, sehingga dimanapun dia, apakah kita merasa betah atau bagaimana di sekolah kita, tentu tergantung dari artinya bagaimana kita menyikapi aturan-aturan yang ada di sekolah kita di sini. Nah, itu disiplin positif. Kemudian kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Universal itu artinya menyeluruh, ya. Kebajikan universal yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Seperti keadilan. Saya yakin keadilan itu bisa diterima oleh orang manapun, dimanapun, dan suku maupun agama pun keadilan itu tetap diterima, sehingga namanya kebajikan universal, ya. Kemudian kehormatan, peduli, integritas, kejujuran dan lain sebagainya itu merupakan nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai ini merupakan payung besar dan sikap dari perilaku kita atau nilai kita untuk, karena ini semua berkaitan, karena dia sudah terbiasa sehingga dia merasa nyaman dengan kebersihan tersebut. Oke, kita lanjut. Jadi kita di sini patut bersyukur sebagai seorang pendidik. Kenapa? Karena merupakan salah satu profesi yang paling mulia, karena semua profesi tercipta dari seorang guru. Nah, sehingga dalam ajaran kita, guru memiliki derajat yang sangat tinggi. Kenapa? Karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Sehingga kita patut bersyukur dan bangga dengan profesi kita. Ini sebagai motivasi kita supaya kita lebih jangan mengeluh menjadi guru, gitu. Nah, alhamdulillah, menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun kodrat, segala kekuatan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, untuk mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi di sini menurut KHD, seorang guru itu tugasnya adalah menuntun. Arti menuntun di sini, kita tidak bisa merubah karakter anak, atau kita tidak bisa merubah kodrat alam maupun kodrat zaman. Maksud kodrat alam di sini ya latar belakang, tempat tinggal, lingkungan. Kita tidak bisa merubah lingkungan kita. Kita tidak bisa menyamakan lingkungan yang di kota dengan di sini, otomatis beda. Zaman pun kita tidak bisa menyamakan zaman kita dengan zaman sekarang ini. Kalau dulu kita bergumul di lumpur, sekarang tidak ada lagi anak seperti itu, malam mereka main gadget. Tapi kita tidak bisa menyamakannya. Jadi perlakuan kita juga tidak bisa sama. Nah, jadi sehingga di situ KHD mengilustrasikan kita, seorang pendidik itu adalah seorang petani, kemudian siswanya adalah padi atau jagung, bibit, ya. Jadi sekarang pertanyaannya, kira-kira ketika kita seorang petani yang dengan tulus ikhlas merawat, memberikan pupuk, dengan petani yang dia saya tanam saja, toh nanti dia akan tumbuh. Yang diumpamakan seperti petani tadi, merawat dengan tulus ikhlas, kemudian memberikan pupuk, memberikan sesuatu, hasilnya akan beda. Kita mungkin tidak bisa merubah kodrat alam maupun kodrat zaman, tetapi menuntut, karena setiap anak itu terlahir dengan kelebihan dan keunikannya masing-masing. Sehingga di sana ada tabula rasa. Saya dulu paradigma kita dulu berpendapat bahwa anak itu terlahir dengan lembaran kosong, dan tugas kita untuk menulis di atas lembaran kosong itu. Ternyata tidak di situ. Ada pendapat lagi yang mengatakan paradigma yang mengatakan bahwa anak itu merupakan diilustrasikan seperti kertas yang penuh dengan tulisan tapi masih murah.
Seperti anak sudah terlahir dengan contoh bakat, dia dari kecil sudah terlihat bakatnya, itu tetapi masih kurang. Nah, tugas kita adalah sebagai seorang guru bagaimana supaya tulisan-tulisan burang tersebut bisa menjadi jelas. Nah, mami misalnya kan selalu datang pagi, gitu. Motivasi atau apa ya? Apa motivasi mami datang pagi-pagi? Alhamdulillah kalau beliau tetap datang pagi. Motivasinya seperti apa, mami? Pertama, sebetulnya motivasi yang utama pada diri saya adalah ingin diteladani sama anak. Alhamdulillah ya. Supaya mereka datang pagi. Alhamdulillah Jadi ya. guru-gurunya begitu. Oke, bagus. Alhamdulillah. Ya. Ya, jadi motivasi pelunggu sangat luar biasa karena ingin diteladani. Nah, kita menanamkan motivasi yang ketiga ini, artinya motivasi dari dalam, sehingga siswa betul-betul mereka itu datang pagi, artinya mentaati segala aturan itu betul-betul dari hati mereka, dari motivasi dari dalam diri mereka. Nah, itu teori motivasi, gitu. Kemudian oke, kita lanjut. Yang bacakan dulu ilustrasinya, gitu. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menyatukan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa. Nah, sekarang dari ilustrasi ini, kira-kira menurut Bapak Ibu guru, dia termasuk hukuman atau konsekuensi sebelum kita lanjut? Hukuman. Nah, oke. Jawabannya kalau hukuman kenapa? Kalau konsekuensi kenapa? Oke, terima kasih. Terima kasih Yunda. Jadi hukuman itu menyakitkan, betul. Karena kita semua pasti pernah merasakan namanya hukuman, ya. Kemudian, jadi di sini dia hukuman. Kenapa? Oke. Kemarin Tiang duduk bersama salah satu rekan guru, kemudian dia betul ketika saya duduk, dia mendengar kabar berita bahwa salah satu pengawas sekolah meninggal dunia, dan pada saat itu langsung beliau bercerita tentang kepala sekolah ini yang kebetulan dia kenal, tentang salah satu pengalaman salah satu temannya yang menyebabkan yang menyebabkan hancurnya masa depan pada temannya ini, disebabkan oleh guru yang tadi. Sampai-sampai dia pernah ngomong, seumur hidup saya tidak akan pernah memaafkan guru ini. Dia nggak sampai ngomong seperti itu, dan tentu hal tersebut kita tidak menginginkannya. Auzubillah min zalik, ya. Kenapa? Karena saya berhenti sekolah, saya putus sekolah karena gara-gara kata-katanya yang sedikit, karena dia dibully sama gurunya. Dia sering mengatakan begini, kebetulan dia dari Bolen katanya. Ketika dia mampu menjawab, coba kamu, dia betul. Nah, masa nggak kalah si Bolen? Karena kalau Bolen itu kita maaf karena di situ terpinggir, tempatnya pinggiran, sehingga ketika dia mampu menjawab, gurunya selalu bilang, masa nggak kalah si lo Bolen, karena Bolen. Kemudian ketika dia tidak mampu menjawab, dia dikatakan ya misalnya bodoh Bolen. Dan itu diucapkan berulang-ulang sehingga dia sangat benci kepada gurunya, dan
dia melakukan hal yang negatif sehingga dia berhenti sekolah, sehingga dia mengatakan seumur hidup saya tidak akan pernah memaafkan guru ini. Sampai meninggal pun guru itu pun dia tetap mengatakan seperti itu. Ya, jadi sangat luar biasa. Jadi kita seorang pendidik itu harus betul hati-hati dalam berperilaku maupun berkata-kata, karena masa depan anak itu bisa ditentukan dari kata-kata dan perbuatan kita. Nah, sekarang hukum dan konsekuensi, kembali lagi kepada hukum. Kalau hukuman itu mungkin bagaimana, ada mungkin Bapak Ibu yang mengetahui apa perbedaan hukum dan konsekuensi? Menyakitkan, betul. Salah satu anak melanggar, maka kita memberikan dia bukan hukuman, tapi salah satu hal yang bisa membuat. Oh iya. Misalnya kalau dia telat. Yes. Kalau menurut saya kalau telat itu tidak pantas lah kita menyuruh anak untuk misalnya jongkok dan ke anak itu kan termasuk hukuman. Oke, terima kasih. Baiknya kita juga kamu telat sekarang, jadi konsekuensi kamu apa? Membersihkan sampah atau dibersih. Bagus. Saya itu salah satu contoh. Iya, alhamdulillah. Jadi hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sangat tepat. Oke. Prosedur pembentukan kelas, keyakinan kelas di sini mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat seperti tadi. Ketika kita masuk ke kelas, misalnya peraturan selama kita masuk ke kelas selama 1 tahun itu apa akan yang kita contoh, misalnya tidak boleh bolos, menghormati guru. Nah, nanti kemudian kita filter atau kita saring menjadi yang seperti misalnya tidak boleh bolos, itu masuknya kemana? Berarti disiplin. Kemudian mengerjakan tugas berarti tanggung jawab, seperti itu ya. Nah, itu keyakinan kelas. Nah, contoh keyakinan kelas di sini seperti ini, keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, di sini selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah seperti ini. Kemudian saling menghargai dan menghormati, dan di situ sudah lengkap, gitu. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut seperti yang Tiang bilang tadi, bahwa setiap perbuatan itu pasti memiliki tujuan, dan biasanya anak melakukan pelanggaran. Pelanggaran itu disebabkan karena adanya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi pada anak. Oke, di sini kita bahas yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup seperti sandang, makan, papan dan lain sebagainya. Itu pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan dasar. Yang bertanya sedikit, misalnya sekarang anak yang terlambat, kira-kira ketika dia terlambat, atau kita selalu bilang kamu nakal. Nah, kita tidak pernah seperti Bapak Kepala Sekolah yang selalu menekankan kita untuk mencoba untuk halus ya menyapa, dan kita tidak pernah mungkin hanya maksud saya ya, kita akan langsung kamu kenapa nakal. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita tidak pernah mencoba untuk menggali kenapa sebenarnya anak ini berbuat pelanggaran. Nah, jadi mungkin dari 5 kebutuhan dasar ini kita bisa mengulik, kita bisa mengidentifikasi kenapa anak ini berbuat salah. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Bisa saja ketika anak di sini dia terlambat sekolah, setelah kita ternyata dia tidak sakit perut, misalnya dia sakit perut. Ternyata setelah kita tanya ibu bapaknya tidak ada dan dia tidak sarapan, berarti kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di situ apa? Yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup. Dan ini berlaku untuk kita semua. Kita akan melakukan pelanggaran atau sesuatu yang negatif ketika salah satu daripada kebutuhan 5 kebutuhan dasar kita ini tidak terpenuhi. Contoh, kita maling mungkin, orang maling kenapa? Karena kebutuhan dasar hidup mereka salah satunya ini tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidupnya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini sering sekali kita dengar. Makanya secara tidak langsung sebenarnya Bapak Ibu yang dengar di sini mau poligami atau segala mungkin karena kenapa? Karena kebutuhan dasar yang kedua ini yang kurang, ya, yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ya, mungkin itu yang menyebabkan. Begitu juga anak. Kenapa kamu malas kemarin? Kita tidak boleh langsung bilang nakal. Mungkin kita perlu tanya. Ternyata setelah
kemarin yang diceritakan sama Bapak Kepala Sekolah, ini sangat sesuai sekali. Ternyata padahal dia dipukul dengan sapu lidi cuma 2 dan itu pun tidak keras. Tetapi karena dia lagi sedih, dia tidak bahagia, dia membuat alasan-alasan yang tidak masuk akal supaya kenapa? Karena dia merasa karena dihukum dan dia sakit hati supaya gurunya bersalah. Nah, tetapi dengan di sini sudah penerapan restitusi. Bapak Kepala Sekolah sebenarnya sudah menerapkan restitusi ini. Kebetulan materi terakhir saya sekarang, beliau mencoba menerapkan restitusi. Artinya dia mengulik kebutuhan dasar. Ternyata anak ini seperti ini ketika dia orang tuanya meninggal dunia dan dia tidak ada mengadu. Waktu itu dia lagi sedih sehingga dia merasa benci, kemudian menyalahkan ibu gurunya. Nah, hal ini bisa terjadi kenapa? Karena dia salah satu dari kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang 3, kekuasaan dan penguasaan. Kenapa anak sering memalak? Kita bisa lihat anak memalak mungkin karena dia di lingkungannya dia sering direndahkan, sehingga dia mencari kekuasaan di tempat yang di dalam kelas, tapi dengan cara yang negatif, yaitu dengan cara memalak. Mungkin dengan ini kita bisa memberikan hal-hal yang positif supaya dia merasa punya kekuasaan dan dia pilihannya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kebebasan di sini kebutuhan dan pilihan. Artinya dia bebas dalam menentukan apa yang dia inginkan. Ya, kita ketika merasa terkekang tentu kita tidak merasa bahagia. Tetapi ketika kita diberikan kebebasan dan tapi dalam konteks positif tentu kita akan merasa aman, nyaman. Kemudian yang 5, kesenangan. Anak biasanya akan bermain-main di kelas itu kenapa? Karena mungkin dia kebutuhan dasarnya kurang, yaitu kebutuhan kesenangan. Ya, seperti itu. Kemudian yang pertama di sini kita lanjut posisi kontrol guru. Ya, penghukum. Kita biasanya posisi penghukum itu seperti yang saya jelaskan tadi, kita sering mengatakan kamu kenapa tidak awas, kamu besok tidak akan ada nilaimu di pelajaran Pak Guru. Kata-kata itu terkadang menyakitkan buat anak. Nah, itu termasuk penghukum. Dan itu efeknya nanti akan sakit hati, apalagi sampai menempeleng. Itu nanti efeknya akan negatif dan tentu tidak baik. Kemudian yang kedua posisi di sini ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Seperti tadi, kamu di pelajaran saya pasti tidak akan lulus. Itu sebenarnya penghukum. Kenapa? Karena ketika kita menghukum itu akan menyakitkan hati anak. Nah, jadi kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya kita sebagai guru lemah lembut, beriak ibu guru. Nah, seperti atau kamu nanti kalau kamu seperti ini, Pak Guru juga disalahkan. Artinya anak merasa bersalah kepada kita sehingga dia merasa gagal membahagiakan orang yang dia hormati. Itu pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan humor baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Tetapi negatifnya, dia hanya baiknya sama guru tersebut saja nanti. Kalau yang lain tidak akan baik. Nah, itu efek negatif dari sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Artinya kita memakai aturan-aturan dalam memantau anak. Jadi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi. Nah, kita sering sebut, ini kamu sudah melanggar ini, berarti kamu ya konsekuensinya silahkan tanggung. Kira seperti itu ya. Itu berarti posisi memantau. Kemudian posisi manajer. Nah, apa yang diceritakan sama Pak Kepala Sekolah tadi itu termasuk salah satu dari posisi manajer. Artinya posisi manajer ini
di mana guru berbuat sesuatu kepada murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang guru dalam posisi manajer memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, jadi di sini ada namanya segitiga restitusi ya, posisi manajer ini ya. Dalam posisi manajer ini ada namanya segitiga restitusi. Restitusi itu artinya adalah ya, restitusi maksudnya di sini kita memberikan kesempatan anak untuk memperbaiki permasalahannya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Pertama, di sini kita bisa mohon maaf, segitiga restitusi itu bisa kita gunakan dan itu pernah diterapkan sama Bapak Kepala Sekolah dan hasilnya memang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita membantu anak untuk menemukan solusi dan mempertanggungjawabkan permasalahannya. Nah, itu tentang restitusi. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu 5 menit mungkin ada yang mau ditanyakan terkait hal ini. Silakan Mami. Di awal tadi atau di pertengahan tadi dijelaskan antara hubungan hukuman dengan konsekuensi. Kalau tadi dijelaskan hukuman itu sifatnya menyakitkan, kemudian konsekuensi itu hasil kesepakatan. Kalau tidak salah tadi dijelaskan, misalnya si A atau siswa si A kita berikan hukuman ini identik kita berikan sanksi. Nah, setelah diberikan sanksi, maka di situ ada konsekuensi atau dampak dari sanksi itu. Sampai mati pun guru ini tidak akan saya maafkan. Itu konsekuensi dari hukuman yang diberikan oleh gurunya. Nah, yang saya tanyakan, di mana unsur hasil kesepakatan di situ? Korelasi antara hukuman dengan konsekuensi ini. Bukankah hasil dari sanksi itu apa yang timbul pada anak, rasa dendam atau ada perubahan positif dari hukuman itu? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa dari Mami. Seperti yang jelaskan tadi bahwa konsekuensi dan hukuman itu berbeda. Hukuman itu satu arah. Artinya ketika hukuman itu biasanya tiba-tiba, itu karena kita emosi. Kemudian kalau konsekuensi itu hasil kesepakatan berupa aturan. Jadi contoh sekarang, ketika seorang anak kebetulan dalam pelajaran PJOK dia terlambat sementara temannya sudah selesai pemanasan, dia baru datang, kemudian disuruh pemanasan lebih, apakah itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Nah, termasuk konsekuensi. Kenapa? Karena itu rasional karena dia belum. Tetapi kalau perbedaannya yang kedua yaitu tidak rasional. Kalau kalau hukuman, biasanya kamu terlambat, silahkan bersihkan WC. Ada korelasinya? Atau kamu tidak mengerjakan PR, silahkan lari keliling lapangan. Tidak ada di sana hubungan antara anak tidak mengerjakan PR dengan keliling lapangan. Nah, itu perbedaannya Mami. Jadi yang seperti itu jelas tadi, hukuman bukan konsekuensi. Konsekuensi itu sama dengan sanksi. Itu perbedaan hukuman, konsekuensi atau sanksi. Oke. Mungkin Bapak bisa. Ya, menarik ini tentang konsekuensi dan hukuman. Ini ada indikatornya. Kalau hukuman itu dibuat oleh itu biasanya lembaga yang membuat. Itu satu arah. Dan itu sifatnya menjerahkan.
bahkan juga menyakiti. Tapi kalau konsekuensi ini adalah hasil dari kesepakatan yang disepakati bersama. Bisa juga berupa aturan, tetapi itu sudah menjadi suatu kesadaran bagi yang melanggarnya. Umpama di sini sering kita praktikkan, makanya kalau membuat aturan lebih suka saya dengan kesepakatan daripada buat aturan. Karena kalau sepakat itu dasarnya dari kesadaran kita. Bila kita melanggar, ya kita bisa mengukur diri. Oh ya, saya memang harus dihukum karena melanggar. Dan ini untuk mencapai kesepakatan ini, kalau di sini kita terapkan COC itu. Sebab akibat itu benar-benar kita sadari. Sehingga kalau melanggar, ya saya terima konsekuensinya gitu. Tidak ada unsur, oh ini sentimen. Saya ada kebencian, makanya saya gitu. Ya, misalnya, anak kalau tidak mengumpulkan PR, gimana sanksinya? Nanti tidak ada nilainya, yaitu konsekuensi. Tapi yang tidak relevan, tidak mengumpul PR, besok suruh keliling lapangan, tidak ada korelasinya itu. Dan tidak pernah ya itu hukuman, tidak pernah disepakati dengan anak. Tiba-tiba saja karena kita emosional, sesuka hatinya kita untuk ini yang sering ya. Tapi kalau hukuman ini juga berupa aturan-aturan hukum yang memang dibuat oleh lembaga dan mengikat secara universal bagi siapapun yang melanggarnya. Tapi kalau kesepakatan itu disadarkan dulu, kita buat aturan sendiri. Gimana kalau kita telat, misal guru tidak boleh terlambat ke itu masuk kelas. Kalau terlambat nanti dinol-jamkan, ya akan seperti menimbulkan kesadaran itu dong. Karena harus disepakati. Apabila terjadi pelanggaran, sudah konsekuensi itu. Itulah mungkin bedanya antara hukuman dengan menurut saya ya. Dan kalau visi misi kita itulah unggul dalam proses itu. Dan untuk mencapai ini proses dulu sampai kita mencapai suatu kesadaran bahwa ya memang harus kita buat kalau ingin sesuatu itu ingin untuk mencapai tujuan itu harus ada aturan, kesepakatan yang harus kita buat. Mungkin itu Pak Edi ya. Dan ini luar biasa, mudah-mudahan nanti kita semua ini menjadi guru-guru CGP dan ditularkan seperti yang tadi. Sayang sekali mungkin waktunya agak singkat, harusnya 1 hari. Dan ini saya sudah bangga dengan ini karena COC itu ternyata dipraktikkan tadi ya. Bisa saja dia menjelaskan terus saja runut, tapi kita tidak ada kesempatan untuk ya satu arah saja. Itu metode ini di pembelajaran sudah mau ditinggalkan ini sebenarnya di IKM ini. Mungkin saya bisa mengelaborasi sekaligus merangkum apa dari percakapan kita pada siang hari ini. Yang disosialisasikan adalah membudayakan budaya positif atau sosialisasi budaya positif, di mana budaya positif ini adalah pembiasaan yang baik atas kesadaran dari diri sendiri. Memang tidak bisa dipungkiri kalau tidak ada kesadaran dari diri sendiri, sangat susah untuk menindaklanjuti atau merubah dari perilaku dari pembiasaan kita sehari-hari. Kemarin saya teringat dari amanah upacaranya Pak Haji Hamidi bahwa pembiasaan yang baik itu kalau bukan dari diri sendiri sangat tidak mungkin bisa dilaksanakan atau diprogramkan. Ada pepatah mengatakan you may lead a horse to the water but you cannot make him drink. Kita bisa mengantar kuda ke tepi sungai, tapi kita tidak bisa memaksa dia untuk minum. Jadi budaya positif itu sangat baik dan mudah-mudahan kita bisa laksanakan di kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah maupun dimanapun kita berada. Dan